Assalamualaikum. Jumpa lagi di Zuma Herbal. Halo teman-teman, apakah kalian sudah sarapan? Nah, kali ini saya akan membahas yaitu obesitas. Ada seorang temannya anak saya yang badannya itu gendut sekali. Nah, makanya bagaimana solusinya? Diet saya ini teman-teman ya, nggak bikin lapar, nggak bikin merana, jadi kalian tetap bisa makan enak-enak. Jadi saya berkiblat pada keto. Apa itu keto? Baiklah, saya jelaskan ya. Banyak sekali orang yang salah paham dan nggak mengerti. Ketika saya kasih tahu, kamu pagi sarapan telur 2, siang 3, malam 3, pasti dia jawab, apakah tidak kolesterol, Bu? Padahal kata dokter makan telur itu nggak boleh tiap hari, 2 hari sekali aja, harusnya cuman 1 butir katanya. Ya iyalah, karena kamu masih makan nasi, saya bilang gitu. Jadi saya nggak boleh makan nasi, Bu. Begini ya, bukannya kamu nggak boleh makan nasi, boleh, tapi ya ada tapinya. Jadi gini, saya kasih pengertian dulu ya teman-teman. Jadi karbohidrat itu biang dari gula, dan gula itu akan menjadi lemak di dalam tubuh kita. Kalau kita itu sehari-harinya kebanyakan makan karbohidrat, maka karbohidrat itu dirubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Kemudian dia akan, kalau melebihi batas, dia akan menjadi lemak, dan lemak itu akan nonjol di mana-mana dan terjadilah obesitas. Itu masih aman daripada menjadi diabetes. Kali ini saya akan ngomong masalah obesitas ya. Jadi begini, kalau kamu ingin langsing, seminggu turun 3 kilo bisa. Batasan yang kita makan sehari bagi orang yang pengen langsing dalam waktu cepat itu cukup 20 gram karbohidratnya per hari. Jadi katakanlah nutrisi yang kita butuhkan itu ya, makronutrisi itu 100%. Jadi 75-nya itu kita harus isi dari lemak. Kemudian yang 20%-nya dari protein. Karbohidratnya itu cukup 5% saja. Jadi dari 100% karbohidratnya itu cukup 5% saja. Itu kalau kalian pengen langsing dengan cepat. Tapi kalau kalian ingin pelan-pelan ya, Anda bisa menaikkan karbohidratnya itu sampai 50 gram. Apakah nggak bahaya, Tante? Ya memang sih kalau kita itu masih makan nasi banyak, terus kita itu makan lemaknya banyak, ya pasti bahaya. Kan terjadilah sumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Tapi kalau kalian mengikuti dengan benar, atau kalian tuh kurang yakin bagaimana caranya supaya saya benar gak salah jalan, Anda butuh bimbingan, Anda bisa menghubungi WA di deskripsi saya. Di situ ada diet mentoring. Nah, kemudian apa saja prakteknya, bagaimana gitu ya, langsung saja ya prakteknya. Oke, sekarang kita sarapannya ini. Pagi-pagi biasanya kalian nggak punya tahu ya, biasanya pastinya cuma punya telur, nggak apa-apa lah. Nah ini ya, ini pagi-pagi kalian bisa sarapan ini telur 3. Nih aku punya, enak banget nih teman-teman. Nih adik-adik, ini adalah susu flaxseed terbuat dari tepung rami. Dan tepung rami itu khasiatnya dia itu bisa menggelondorkan, membersihkan kolesterol, menghilangkan plak-plak, sumbatan pembuluh darah, bagus untuk jantung, bagus untuk pelangsingan, bagus untuk orang yang susah BAB, bagus untuk orang yang sakit kanker, kista, tumor, diabetes. Karena apa? Dengan minum ini 1 sendok makan itu karbonya hanya 1. Bayangkan 1. Sedangkan susu sapi yang kamu minum segelas ini itu karbonya bisa 22 gram. Coba lihat di kemasan Denko atau apalah mereknya, terserah ya.
karena emang itu menggemukkan gitu loh. Sedangkan ini gizinya, nilai gizinya, vitaminnya, A, B, C, serat, fosfor itu nggak kalah dengan susu, bahkan lebih besar ini. Jadi ini sangat bagus, dan ini belum banyak yang tahu. Mungkin ada yang tahu tapi mereka nggak mau siar-siar ya, karena orang macam-macam lah ya. Kalau saya ingin semua orang tuh sehat, bisa sehat. Bagaimana caranya? Saya siar-siarkan kebaikan-kebaikan supaya kalian yang gemuk bisa kurus, yang kurus bisa sehat. Nah, ini untuk orang yang kurus, bukan bikin kurus, bukan. Dia itu bikin kulit juga bagus, mengandung vitamin E-nya tinggi banget. Karena termasuk biji-bijian ya, biji rami. Coba deh kamu tes aja, cek aja di Google ya. Oke, jadi ini tinggal minum. Kalian pagi-pagi bangun tidur gak usah minum pelangsing ya. Saya sarankan, saya ini seorang herbalis, jual obat pelangsing juga. Tapi setelah saya memakai metode diet ala keto yang saya namakan SSD, obat-obatan pelangsing saya singkirkan semua, saya nggak mau jual. Buat apa? Kita diet saja ini bisa seminggu turun 3 kilo. Nah, pagi-pagi bangun tidur pasti lapar ya, kalian yang suka makan, minum ini ya, susu flaxseed. Kemudian makan siang, tahu 4, masih kurang boleh tambah lagi 2, masih kurang boleh tambah lagi 2 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini karbonya hanya 4 gram. Kalau 8 berarti 8 gram, nggak sampai ya. Jadi satu ini 0,8, kok nggak sampai 1. Jadi kalau kalian makan 8 tahu itu karbonya hanya sekitar 7 gram. Sedangkan nasi 100 gram itu karbonya 22 gram. Kalau kalian makan nasinya 200 gram, sepiring itu biasanya 200 gram ya, itu bisa 44 gram. Masya Allah, gimana nggak gemuk, padahal kalian pasti nggak cukup 200 gram. Saya tahu makan kamu itu pasti 400 gram. Kalau nambah ya, berarti berapa? Hitung aja, itu udah 88 gram, itu melebihi batas. Nah, kemudian sore saya kepengen bolu tante, katanya ya. Ini dia, saya kasih kue ini kue diet yang saya bikin sendiri, tanpa terigu, tanpa lemak. Pakai dong, kita boleh tinggi lemak teman-teman ya. Jadi justru kita itu harus tinggi lemak. Kalau kamu kurang lemak, malah nanti badan kamu tuh nggak muncul ketonnya, jadi tetap pengen lapar terus. Jadi intinya kita itu mengganti energi dari karbo itu menjadi lemak. Jadi yang diharuskan, yang kita makan itu tinggi lemak, rendah karbo. Kita tetap makan karbo, tapi paling banyak itu 50 gram. Itu untuk orang yang obesitas, bukan diabetes. Kalau Anda diabetesnya itu sudah normal, tadinya Anda itu pengidap diabetes, kemudian dengan mengikuti diet saya ini, kemudian Anda bisa normal, kisaran 145 seperti saya gini, sudah normal lah ya. Nah, itu boleh sampai 50 gram, itu aja ya, batasnya itu. Sampai kapan, Bu? Lah ngapain pakai nanya sampai kapan? Orang kita makan tuh enak-enak begini ya, sampai seterusnya dong. Nah ya, sudah, ini kue terbuat dari tepung rami, tepung biji matahari, butternya banyak, ada kejunya banyak, boleh coklatnya banyak, boleh ini pakai krim ya, susunya itu krim, itu creamer itu boleh. Pokoknya semua yang karbonya itu 2 di bawah 5 itu boleh kamu pakai. Nanti dijumlah aja sendiri. Dalam satu potong ini kira-kira ya karbonya itu kira-kira 4. Udah cukup, sekali makan 1 aja ya. Kalau masih kepengen lagi ya nggak usah, nonton YouTube saya aja, menghibur diri. Nggak usah makan-makan terus ya, lupakan gitu. Kemudian makan malam masih boleh yang enak-enak lagi, yaitu kalian bisa beli bakso yang 0 tepungnya ya, yang tepungnya itu sedikit banget, yang hampir tidak ada tepungnya. Kalau bisa itu yang 0 tepung.
Terus belinya di mana, Bu? Biasanya kalau yang mereknya itu Bernadi ya, tapi saya nggak ngendos, ini cuman saya ngasih recommended aja. Kalian bisa beli di Swalayan karena saya nggak jualan. Mungkin kedepannya itu saya ingin banget ya jualan yang makanan yang keto kayak gitu, yang tanpa tepung, tanpa karbo gitu, pengen banget supaya kalian mudah mendapatkannya. Tapi teman-teman, saya ada nih ya. Nah, ini kalian pasti suka, ini mie ketos. Saya namakan mie ketos, ini produksi Zuma Herbal. Nah, ini karbonya sangat rendah teman-teman. Segini ini ya, kira-kira ini 50 gram ya, kering. Nanti kalau direbus kan dia jadi gede tuh, jadi 75 graman ya. Nah, itu bisa kalian tambahin timun, toge, atau kol biar lebih banyak lagi volumenya, biar kalian lebih kenyang lagi. Boleh ditambah bakso, jeroan, jangan jeroan deh, kurang bagus. Kasih ayam, dada ayam, paha ayam. Paha ayam, dada ayam boleh. Kulit ayam boleh. Kulit ayam boleh, Bu. Boleh. Kulit ayam itu lemak sehat. Kalian boleh makan. Kulit sapi, kulit ayam tuh boleh ya. Yang nggak boleh itu justru karbo tinggi. Jadi kita itu yang kita takutkan itu karbo yang tinggi, bukan lemak yang tinggi. Justru kita itu diwajibkan makan lemak, kan 75% lemaknya ya. Nah, terus mie ini teman-teman rasanya itu enak. Rasanya itu sudah seperti telur gitu loh. Jadi kalian kalau makan ini malam-malam tinggal direbus, udah kasih bumbu instan. Bumbunya ngambil punya Indomie aja, diaduk-aduk udah deh jadi. Kedepannya saya selalu mau bikin ya yang praktis bersama bumbu untuk kalian-kalian kabula muda gitu. Kemudian kalau malam terakhir makan itu jam 9 ya, jam 8-9 sudah stop, jangan makan. Jadi 3 jam sebelum kalian bobok itu kalian harus makan. Seandainya kalian nggak mau makan ya nggak apa-apa, malah bagus. Kalian bisa minum susu tadi itu, susu flaxseed itu sangat mengenyangkan loh. Kalian minum itu aja pagi hari, nanti sampai jam 12 tuh kayaknya kenyang, tenang gitu, udah nggak pengen ngelirik apalagi gitu. Nah itu ya. Kemudian kalian masih boleh makan misalnya tahu campur, soto Betawi. Yang penting mie-nya kalian skip, kalian buang ya, jangan dibuang, kasihkan orang yang makan mie maksudnya. Karena mie yang mereka bikin itu pastinya untuk umum, terbuat dari terigu, dan tadi sudah saya jelaskan terigu itu sangat tinggi karbonya dan bikin kalian gendut. Karena banyak banget orang yang bilang sama saya, yang paling tidak dikuatin itu tidak boleh makan mie. Dia konsultasi ke dokter dan dibilangnya sama dokternya nggak boleh makan mie. Waduh, dia langsung mau pingsan. Nah makanya ini saya ciptakan mie yang aman buat kalian. Ini karbonya 1/4-nya dari mie pada umumnya ya, mereknya. Biasanya itu anak-anakku sih makan Indomie, apa Sarimi apa itu. Ini 1/4-nya mereka karbonya. Jadi aman untuk orang yang obesitas. Oke, kali ini saya nggak bahas diabetes ya teman-teman, maafkan, tapi hampir sama ya. Karena gula di dalam darah kita itu penyebab obesitas, penyebab kanker. Bagi yang sudah punya gen kanker, semua orang punya ya. Maksudnya bagi yang sudah punya penyakit kanker, itu jangan juga makan gula ya. Dan bagi kamu yang ingin kurus, gampang banget, itu lebih gampang bagi saya mengatur menunya daripada orang yang sudah diabetes, batu empedu, sakit kanker, itu lebih rumit lagi gitu. Makanya itu perlu bimbingan seorang diet mentoring. Oke teman-teman, oke adik-adik yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih dan semoga Anda berhasil menurunkan berat badan kamu 3 kilo dalam seminggu. Sampai jumpa.